Tuhan ada dalam kebersamaan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Semoga sehat, selalu diberkati Tuhan dalam segala usaha, keluarga, dan panggilan hidup. Saudara-saudariku terkasih, bagi seorang pertapa, bagi dirinya, iman itu adalah pergumulan pribadi. Kebenarannya seperti apa? Pertapa itu sendiri yang memahaminya. Akan tetapi, secara rasional dan realistis, kita perlu sadar bahwa iman kita itu bertumbuh dalam kebersamaan. Besar kecilnya pengaruh orang lain terhadap iman kita, tetapi tetap ada pengaruhnya. Oleh karena itu, kebersamaan itu penting bagi kita dalam pembentukan iman dan pencarian kita akan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa iman kita itu bertumbuh dalam kebersamaan, atau di dalam kebersamaan kita Tuhan bisa dijumpai dan ditemukan. Dengan cara seperti apa? Marilah kita menyimak bacaan-bacaan pada hari ini. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bahwa para murid berkumpul dalam sebuah rumah. Tiba-tiba Yesus yang bangkit datang dan menyapa mereka sekalian. Mungkin tujuan kehadiran Yesus di antara mereka adalah untuk meneguhkan pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami, pengalaman-pengalaman iman pribadi yang dialami oleh Maria Magdalena, yang dialami oleh dua murid yang berjalan meninggalkan kota Yerusalem dan dijumpai Yesus. Mereka kemudian bercerita dan semua orang tidak percaya, murid-murid yang lain tidak percaya. Maka Yesus menggunakan kebersamaan dan perkumpulan itu untuk menyatukan pandangan mereka tentang pengalaman iman akan kebangkitannya, bahwa ia sungguh hadir, sehingga masing-masing tidak mempunyai cerita sendiri, atau setidak-tidaknya pengalaman pribadi itu bisa diterima oleh semua orang bahwa Tuhan memang sungguh telah bangkit. Menarik bahwa pada saat kebersamaan itu Thomas adalah satu-satunya murid yang tidak ada. Jelas bagi dia bahwa karena dia tidak mengalaminya, tidak melihat Yesus, ia tidak percaya akan kehadiran Yesus. Namun kemudian seminggu sesudah itu, Thomas ada dalam perkumpulan itu dan Yesus pun datang. Pada saat itulah Thomas percaya bahwa Tuhan sungguh telah bangkit. Saudara-saudari terkasih, kita memiliki daya refleksi yang berbeda. Tidak salah. Tetapi saya secara pribadi mengajak kita untuk merenungkan peristiwa ini, bahwa Tuhan ada juga di dalam kebersamaan kita, atau iman kita dibentuk di dalam kebersamaan. Maka gereja disebut juga komunio, hidup bersama. Iman kita dibentuk di dalam kebersamaan kita sebagai gereja, sebagai keluarga, atau komunitas tertentu. Justru dalam kebersamaan itu kita bisa menemukan Tuhan di dalamnya. Ini sebuah tanggung jawab yang besar bagi kita, bahwa di dalam membangun komunio atau kebersamaan kita, Tuhan harus hadir, atau kita harus menemukan Tuhan di dalamnya. Setidak-tidaknya kita semua punya peran untuk menciptakan suasana agar orang bisa melihat Tuhan,
atau orang bisa mengalami Tuhan di dalam kebersamaan kita. Saudara-saudariku terkasih, mengapa iman kita dibentuk dalam kebersamaan, atau mengapa Tuhan ada di dalam kebersamaan kita? Kita perlu ingat bahwa iman itu tidak sekedar kita bergumul sendiri dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi kita, tapi iman punya dampak sosial, di mana kehadiran kita harus membawa berkat bagi orang lain. Para murid yang mengalami kebangkitan Tuhan membawa semakin banyak orang dalam perkumpulan mereka karena mereka memiliki sikap dan tindakan sosial menyembuhkan banyak orang. Justru karena tindakan sosial itu, maka semakin banyak orang percaya akan Kristus yang bangkit. Semoga kebersamaan kita selalu menghadirkan Tuhan, bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi untuk semua orang. Tuhan memberkati kita semua.